tadi kita membahas siapa yang diselamatkan, iya kan? Coba kita baca dulu ayat yang ke-23. Yang topik kita menjadi Lukas pasal 13 ayat yang ke-22 ya, dimulai. Coba dibaca dulu ayat yang ke-24. Atau dari awal dulu, dari ayat yang ke-22 sampai 24. Siapa yang diselamatkan? Ya, terus. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, jelas ya, bahwa ada yang tidak dapat diselamatkan. Artinya ada orang yang dapat hilang keselamatannya jikalau mereka adalah orang-orang yang meninggalkan jalannya Tuhan. Ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya bicara tentang sesak itu adalah satu ya, ruang dalam hidup kita, dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan rintangan, termasuk itu adalah penderitaan. Ya, ya katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berarti pintu itu begitu sulit untuk dimasuki. Artinya apa di sini? Untuk masuk dalam Yerusalem yang baru itu tidaklah mudah. Yesus sendiri yang mengatakan berjuanglah. Ya. Itu penafsirannya. Kalau kita lengah, kalau kita tidak meraih apa yang disampaikan oleh Yesus melalui situasi yang sulit ini, kita tidak akan dapat. Ya. Matius 7 ayat yang ke-13, 14. Coba dibaca dulu. Matius pasal yang ke-7 ayat 13, 14. Supaya kita lebih jelas untuk mengetahui ya bahwa ada orang-orang yang diselamatkan dan juga ada yang tidak. Ayo silakan. Matius pasal 7 ayat 13 14. Ayat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Banyak orang, stop dulu sampai di situ. Yang 13. Ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, 14 lanjut. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang melalui kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Menuju, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini jelas tentang keselamatan. Ya, bukan semata-mata semua diselamatkan. Ya, ini penjelasan yang disampaikan oleh Yesus bagi setiap kita. Ya, bahwa di sini dalam perikop ini siapa yang diselamatkan?
Ya. Tentu kalau siapa yang diselamatkan berarti ada orang yang tidak dapat diselamatkan. Sesungguhnya keselamatan itu dari pihak Tuhan itu tidak akan hilang dari manusia. Tetapi ketika keselamatan itu hilang dari orang-orang yang percaya saat orang itu meninggalkan Yesus, itu clear. Sebenarnya tidak terlalu banyak tafsiran pun bisa. Ya. Matius pasal 7 ayat 13 itu sangat jelas. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu tadi saya katakan adalah sebuah perjalanan yang sangat mendapat tantangan, penderitaan, ya, dan juga persoalan yang menghimpit setiap umat Tuhan. Itu jalan yang sesak itu, ya, sempit. Lalu dia katakan lagi, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju ke kebinasaan. Binasa itu mati abadi selama-lamanya. Ya, tidak hanya mati saja, mati selama-lamanya. Ya. Ada keabadian di sana. Ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi ada orang yang mendapatkannya itu adalah sedikit. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Kita teks yang kita baca hari ini, sekalipun ini membutuhkan tafsiran yang akurat sekali tentang siapa yang diselamatkan. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan meminta kita untuk tetap berada di dalam jalannya. Ya. Ayat yang ke-25, silakan dibaca dulu. Lukas pasal 13 ayat yang ke-25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu," dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Ini jelas, ya, tegas di sini. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kita jangan keliru dalam, ya, memahami perkataan-perkataan Tuhan bagi kita. Ya. Di sini ada berkata pintu sambil berkata Tuan. Tuan itu disematkan kepada Yesus menjadi pemilik jemaat. Maka Yesus memiliki 3 jabatan yang sangat, ya, kita ketahui. Dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang imam. Dari segala imam, dia adalah seorang raja dari segala raja. Dialah pemilik, dialah Tuhan, yaitu Tuhan. Maka dia katakan, ketika kita berusaha untuk mengetuk-ngetuk pintu, dia akan menjawab, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Lalu apa jawaban kita? Ayat yang ke-26. Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum." Kami telah makan dan minum. Kau telah mengajar jalan-jalan kota kami. Nah, ya, karena jawaban Yesus itu tadi, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang," maka orang yang mengetuk-ngetuk pintu itu mengatakan bahwa
kami telah makan dan minum di hadapanmu. Ibaratnya begini, masa sih Tuhan lupa terhadap kami, bahwa kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Menjelaskan bagi kita bahwa hal itu disampaikan oleh orang-orang yang mengetuk pintu itu. Nah, kalau kita membuat penjelasan dari kitab Matius pasal yang ke-7, coba dibuka dulu Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Jadi supaya ada kita buat dulu berkolaborasi antara Lukas dengan Matius, supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan bagi kita. Matius pasal 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, Iya. dan mengandalkan banyak mukjizat demi namamu juga? Ya, stop dulu. Dia katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ya. Ayat yang ke-23, coba. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Iya. dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Nah, jadi kita nggak usah terlalu banyak membuat segala tafsiran-tafsiran yang membuat kita sendiri menjadi bingung, saudara. Enyah. Waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyah itu diusir. Ya. Diusir dengan tegas oleh Tuhan. Supaya kita mengetahui apa yang dimaksud Tuhan bagi kita. Ya. Karena banyak perkembangan doktrinal gereja-gereja bahwa keselamatan itu akan melekat sampai selama-lamanya. Ini harus dijelaskan. Tidak bisa hanya sepotong-sepotong, sehingga membuat sebagian besar orang-orang percaya menganggap bahwa keselamatan itu akan menetap sekalipun apapun risikonya, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi hidupnya. Tetapi dijelaskan pada orang-orang percaya bahwa keselamatan itu sesungguhnya memang adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang. Itu tidak akan bisa beralih dari orang percaya. Namun ketika orang-orang percaya itu beralih dari Yesus keluar, ya, maka saat itulah kita kehilangan keselamatan. Ada amin ya? Supaya jangan kita menjadi orang-orang yang bingung dalam menanggapi keselamatan. Karena perkembangan zaman sekarang ini membuat orang-orang percaya hidup seperti di sebuah buayan yang dihembus oleh angin yang sepoi-sepoi mengayun, dan terasa tidak ada sesuatu pun yang kurang. Ini harus kita jelaskan bagi setiap orang. Memang itulah tugas kehadiran Yesus bagi orang-orang percaya. Yesuslah menjadi gambaran Allah itu sendiri, supaya
manusia dengan Allah itu bisa bertemu, sehingga Yesus harus menjadi manusia. Karena kita ketahui sejak Adam dan perempuan itu jatuh dalam dosa, maka manusia itu terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Maka barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia akan binasa. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini, mulai dari Musa, yang dapat bertemu dengan Allah. Ya, kenapa? Karena memang setiap manusia yang akan berhadap muka dengan Allah, dia akan mendapatkan kebinasaan. Karena tidak bisa. Ya. Maka bagaimana cara Allah untuk berjumpa dengan manusia itu? Bagaimana cara Allah untuk mengetahui, dan bagaimana Allah untuk melihat bahwa ciptaannya itu harus dia pelihara sampai hari kesudahannya, sehingga Allah di dalam roh jadi manusia yang namanya Yesus. Sesungguhnya dialah Allah itu, sehingga kita bertatap muka dengan Dia. Sebab itu kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Ada perjuangan di situ. Jangan dikatakan tidak berjuang. Ya. Paulus juga mengatakan berjuanglah seperti perlombaan lari. Contoh nih, ada 10 orang lari. Dalam perlombaan itu akan ada satu pemenangnya, dan akan ada orang yang dapat mahkota. Ya. Berlomba itu pasti ada yang menang. Tidak banyak, hanya satu. Karena hanya satulah yang dapat memenangkan perlombaan itu. Mengapa dia menang? Karena dia adalah orang yang layak mendapatkan itu, yang berjuang untuk meraih itu. Masa kita tidak berjuang, kita enak-enak bisa masuk surga? Enggak, iya. Ya, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita, ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-11, 12. Coba dibacakan. Matius 8 ayat 11, 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, ini semakin jelas, ya. Ini hanya 2 kitab saja kita bahas ini, belum kemana-mana. Lukas dengan Matius. Ini menjelaskan bagi kita bahwa aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Berarti yang pasti Abraham, Ishak dan Yakub itu ada di dalam kerajaan surga, jelas itu, ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Wah, saudara, ya, mengikut Yesus itu bukan pekerjaan yang mudah, ya. Maka Alkitab mencatatkan ada hal-hal cara kita mengikut Dia. Ya, tidak sembarang. Emang mulut kita ini bisa hanya saya mau ikut Yesus. Ya.
Oleh sebab itu bahwa harusnya ketika kita mengatakan aku ikut Yesus, itu adalah keluar dari hati kita yang paling dalam, langsung dikeluarkan oleh mulut kita, lidah kita untuk menyampaikan itu. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu bukan hal yang sepele. Mengikut Yesus itu memiliki satu konsekuensi hidup. Artinya apa? Berjuang untuk berada bersama-sama dengan Yesus. Ada perjuangan di sana. Kalau tidak, orang-orang percaya hancur, saudara. Ya, hancur. Mengapa demikian? Nah, ketika tidak sesuai dengan apa yang dia dalam hatinya mengikut Yesus itu begitu menyenangkan dan segala sesuatunya aman dan tentram, terang dan benderang, semuanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. No. Supaya kita jangan bermain-main ini. Karena kebenaran ini, ketika kita mengungkapkan kebenaran, ada banyak orang yang tidak bisa menerima. Maka ada sebuah pepatah mengatakan, atau sebuah kata-kata bijak, apakah ketika aku menyampaikan kebenaran itu, engkau menganggap aku musuh? Saudara, mari kita melek untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Karena sekarang ini yang disukai oleh umat Tuhan adalah ketika ada joke, ada seperti tertawa lebar dan ada lucu-lucunya, saudara. Itu yang saudara inginkan supaya jemaat pulang dengan bersuka cita. Atau hanya kita hanya mendapat berkat saja, mujizat saja, tidak mau menerima apa yang diberikan kita, diberikan Tuhan bagi kita sebagai satu ujian hidup. Oh, jangan ikut Tuhan, ya. Jangan katakan aku mau ikut Yesus, jangan. Kalau itu yang saudara inginkan, mengikut Yesus itu ada konsekuensi yang harus kita terima dari pengikutan kita. Ya, sama dengan murid-murid, saudara. Ketika murid-murid ini mengikuti Yesus, ada konsekuensi yang sangat besar yang dihadapi oleh mereka sampai akhir hidup mereka. Saya tidak jelaskan seperti apa murid-murid menghadapi kematian mereka. Itu adalah konsekuensi martir yang dihadapi mereka. Enggak main-main, ya. Jangan seenaknya ketika kita sukses ikut dengan Tuhan, jangan, nggak bisa. Ada cerita itu. Kesuksesan seseorang, orang percaya itu ketika kita mampu mengimplementasikan kebenaran itu bagi orang lain, bagi kita. Itu kita sukses. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Coba dibacakan dulu dengan keras sebagai akhir dari pertemuan kita. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itu ini ya, ayat ini ayat yang terang, ayat yang terkenal bagi dunia. Matius pasal 28. Ayo. Ayat yang ke-19. Ya. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ketahuilah. Dan ketahuilah Nah, menyertai kamu senantiasa sampai kepada
Itu adalah meterai bagi orang-orang yang menyampaikan atau memberitakan Iya, ketahuilah itu satu cap atau jaminan, ya, atau DP yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang memberitakan dan menyampaikan firman. Ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Itu klaim harus dipegang, jangan hanya dibaca, ya. Jangan ketika kita memberitakan firman nego dengan audien. Nego itu artinya tidak mau menyatakan kebenaran itu karena menyakiti audien. Tidak bisa. Firman itu ya bagaikan pedang bermata dua. Ini berulang-ulang saya katakan bahwa pedang bermata dua itu ya itu mengisyaratkan bahwa kebenaran itu ya pedang itu harus menusuk dulu kita, baru menusuk jemaat, audiensi. Jangan hanya menusuk jemaat, memukul jemaat, bahaya. Kita adalah orang yang memberitakan firman sama seperti setan, saudara. Tahu artinya setan? Dia hanya mengutip-ngutip ayat untuk memuluskan segala rencana dia. Itu setan. Bukankah setan mengambil ayat-ayat firman Tuhan untuk menguji Yesus? Ayat kebenaran firman Tuhan dibolak-balik dia. Ya, maka banyak hari ini para pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan mencoba mengcounter ayat itu, mengkolaborasikan ayat kebenaran firman itu terhadap dirinya, sehingga seolah-olah firman itu terlepas dari dirinya. Nggak bisa. Maka firman itu mengoreksi kita. Firman itu bagaikan pedang bermata dua, artinya pedang itu harus menusuk kita dulu, baru menusuk orang lain. Yang tidak mau ditusuk oleh kebenaran firman Tuhan, jangan ada di situ, atau silahkan keluar. Itu konsekuensi. Tapi kalau kita ditebas oleh kebenaran firman Tuhan itu melalui pedangnya, kita mampu bertahan, mengkoreksi diri, dan menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa dan layak untuk dikoreksi. Kenapa tidak? Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, firman Tuhan bagi kita saat ini tidak banyak yang saya sampaikan, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, haleluya.